Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai minyak bumi. Minyak bumi itu sendiri merupakan materi pembelajaran yang masih dalam satu pembahasan dalam bab hidrokarbon yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pokok bahasan dari minyak bumi itu sendiri terdiri dari asal-usul minyak bumi, komponen minyak bumi, proses pengolahan minyak bumi, serta kegunaan dari fraksi-fraksi minyak bumi itu sendiri. Nah, baik, langsung saja kita bahas mengenai minyak bumi. Minyak bumi adalah merupakan hasil pelapukan fosil-fosil tumbuhan dan hewan pada zaman purba jutaan tahun silam. Organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme yang kemudian terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi dengan suhu dan tekanan yang tinggi, maka selama proses jutaan tahun mengubahnya menjadi material yang disebut sebagai minyak. Minyak bumi itu sendiri juga dikenal dengan istilah petroleum yang berasal dari kata petrus yang berarti batu, sedangkan oleum yang artinya minyak. Hal ini karena pada prosesnya ketika jutaan tahun yang lalu, minyak tersebut terkumpul pada pori-pori batuan kapur atau batuan pasir. Hal ini yang menyebabkan dikenal dengan nama petroleum. Karena letaknya pada daerah lapisan bawah tanah atau yang biasa disebut dengan cekungan, maka proses pengambilan dari minyak bumi dilakukan dengan jalan pengeboran. Dan berikutnya, minyak bumi itu sendiri merupakan senyawa yang kompleks campurannya, yang komponen terbesarnya adalah senyawa hidrokarbon. Komponen minyak bumi. Komponen yang pertama yang terdapat pada minyak bumi yaitu golongan alkana. Jadi, golongan alkana di sini yang saya contohkan adalah rantai, baik itu rantai lurus maupun bercabang. Jadi saya contohkan di situ adalah oktana dan isooktana. Komponen berikutnya adalah golongan sikloalkana. Jadi kalau alkana itu merupakan rantai terbuka, maka sikloalkana adalah golongan alkana dari yang rantainya tertutup atau melingkar. Di sini dicontohkan siklopentana, dan mohon maaf ini salah ketik, yaitu sikloheksana karena C-nya ada 6. Komponen berikutnya yaitu golongan aromatik. Nah, golongan aromatik itu masih dalam satu golongan siklo, tetapi bedanya adalah dalam cincinnya memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap selang-seling. Contohnya yaitu adalah benzena. Komponen selanjutnya atau komponen terakhir dari minyak bumi yaitu senyawa-senyawa lain. Jadi selain golongan alkana tadi, masih terdapat senyawa-senyawa lain yang jumlahnya lebih sedikit. Di antaranya adalah belerang, nitrogen, oksigen, serta beberapa organologam yang mengandung logam vanadium dan nikel. Khusus untuk gas alam yang dihasilkan yang komponen terbesarnya adalah metana, di dalamnya juga terdapat CO2 dengan H2S. Meski beberapa pada sumur minyak bumi itu juga mengandung helium. Jadi tergantung karakter dari lingkungan wilayah di mana minyak bumi tersebut diketemukan. Proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang ditemukan sebelum diolah itu dikenal dengan nama crude oil atau minyak mentah. Jadi untuk proses pengolahannya
Hal pertama umumnya, jadi secara umum yang dilakukan adalah proses desalting. Desalting yaitu proses penghilangan garam yang dilakukan dengan mencampurkan minyak mentah dengan air, asam, dan basa. Baru kemudian setelah proses desalting ini dilakukan, selanjutnya dilakukan adalah proses destilasi atau dikenal dengan proses destilasi bertingkat atau fraksionasi atau fraksinasi. Jadi pada prinsipnya destilasi ini merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nantinya dihasilkan fraksi-fraksi yang merupakan campuran hidrokarbon yang mendidih pada suhu interval tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi minyak mentah atau yang disebutkan minyak kasar dipanaskan, kemudian nantinya berdasarkan titik didih akan dipisahkan menurut ini, menghasilkan fraksi-fraksi tertentu. Berikutnya, setelah proses destilasi dilakukan adalah reforming. Apa itu reforming? Reforming adalah suatu cara pengubahan bentuk dari rantai lurus menjadi rantai bercabang. Tujuan dari proses ini adalah untuk meningkatkan mutu bensin. Contohnya seperti ini. Jadi rantai lurus di sini 1, 2, 3, 4, 5 yaitu pentana. Kemudian dengan bantuan katalis dan pemanasan dihasilkan menjadi seperti ini. 2,2 dimetil propana. Setelah proses reforming dilakukan, proses berikutnya adalah polimerisasi, yaitu merupakan cara atau penggabungan monomer atau molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul yang lebih kompleks. Contohnya ini. Di sini ada monomer dari etilen. Jadi etil. Ya. C-nya 2, rangkap 2, ada 2 rangkap etilen. Jadi monomer. Jadi 1 etilen, 1 etilen. Kemudian dengan proses polimerisasi menghasilkan struktur yang lebih besar. Jadi C-nya bergabung menjadi 1 yang disebut sebagai polietilen. Berikutnya, setelah proses polimerisasi dilakukan adalah proses treating. Apa itu proses treating? Proses treating adalah proses penghilangan kotoran pada minyak bumi. Hal-hal yang dilakukan pada proses treating yaitu, ada beberapa cara. Di antaranya adalah copper sweeting dan doctor treating, yaitu proses penghilangan pengotor yang dapat menimbulkan bau tidak sedap tujuannya. Kemudian dewaxing merupakan proses penghilangan wax atau N-parafin dengan berat molekul tinggi dari fraksi pelumas untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point yang rendah. Kemudian cara yang lain adalah acid treatment, yaitu merupakan penghilangan lumpur, bukan kumpur, lumpur dan perbaikan warna. Kemudian proses yang lain yaitu deasphalting, merupakan penghilangan aspal dari fraksi yang digunakan untuk minyak pelumas. Kemudian desulfurizing, yaitu merupakan proses penghilangan dari unsur belerang. Jadi tergantung dari fraksi-fraksi yang digunakan, kemudian proses-proses ini akan diterapkan. Jadi tidak semua dari fraksi diterapkan. Jadi misalkan kalau untuk
fraksi residu yang akan digunakan untuk aspal otomatis tidak mungkin digunakan untuk deasphalting kan. Jadi deasphalting ini biasanya digunakan untuk fraksi pelumas karena mungkin masih ada aspal yang ikut terfiltrasi, ikut dihasilkan pada proses destilasi karena sempitnya perbedaan interval dari titik didih itu sendiri antara fraksi dari minyak pelumas dengan residu dari aspal tadi. Berikutnya, setelah proses treating dilakukan, maka proses blending yang berikutnya dilakukan, yaitu proses penambahan zat aditif. Ya, jadi tujuan dari penambahan zat aditif adalah untuk menghasilkan minyak bumi dengan kualitas yang sangat baik atau produk yang baik. Bensin pada umumnya diperlukan 22 bahan tambahan pada proses pengolahannya, di antaranya adalah tel. Namun karena tel ini sangat berbahaya karena menghasilkan timbal dalam lingkungan, maka saat ini tidak dilakukan. Nah, kualitas bensin umumnya ditentukan oleh bilangan oktan, di mana bilang oktan itu sendiri merupakan iksooktana, yang dimaksud yaitu 2,4 trimetil pentana. Efisiensi yang tinggi diperoleh dari bensin yang memiliki rantai karbon yang bercabang banyak. Adanya komponen karbon yang berantai lurus menghasilkan energi yang kurang efisien, artinya banyak energi yang terbuang sebagai panas, bukan sebagai kerja mesin. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya knocking. Oleh sebab itu menyebabkan mesin menjadi rusak. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa tadi diperlukan pengubahan rantai lurus menjadi senyawa bercabang. Jadi untuk mengurangi adanya knocking. Berikutnya, kegunaan fraksi-fraksi minyak bumi. Jadi dari proses destilasi tadi yang dilakukan, jadi akan menghasilkan fraksi-fraksi yang berbagai macam fraksi sebenarnya ya. Jadi tergantung dari proses destilasi yang dilakukan. Untuk jumlah atom C karbon mungkin dari berbagai sumber akan berbeda. Hal ini dimungkinkan karena tentu saja proses pengolahan dari minyak bumi maka otomatis fraksi-fraksi yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Jadi itu sebabnya kemungkinan literatur satu dengan yang lain untuk jumlah atom C akan berbeda. Tapi kalau secara umum itu biasanya mirip-mirip untuk fraksi-fraksi yang umum dibahas. Ya, jadi di sini saya mengambil literatur dari BSE dari pemerintah. Jadi di sini untuk fraksi gas yang dihasilkan, jumlah atom C-nya antara 1 sampai 5, titik didihnya sekian, kegunaannya seperti ini. Bahan bakar, kemudian fraksi ether petroleum C5 sampai C7, titik didihnya antara 30 sampai 90 derajat Celcius pemanasannya pada proses destilasi dilakukan. Pelarutnya yaitu binatu kimia. Nah, bensin itu dihasilkan pada titik didih 30 sampai 200 derajat Celcius, di mana dengan jumlah atom C-nya 5 sampai 12. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian fraksi kerosin atau minyak tanah, jumlah atom C-nya itu 12 sampai 16. Dihasilkan pada pemanasan 175 sampai 275 derajat Celcius. Minyak bumi ini fraksi minyak tanah itu sendiri biasanya digunakan sebagai minyak lampu, bahan-bahan kompor, dan lain-lain. Kemudian fraksi selanjutnya minyak gas bakar, kemudian diesel. Jadi pada fraksi ini 15 sampai 18 jumlah C-nya, titik didihnya dihasilkan pada 250 sampai 400 derajat Celcius. Tentu saja digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi selanjutnya yaitu fraksi pelumas.
di mana jumlah atom C-nya C16 ke atas umumnya, titik didihnya 350 derajat Celcius ke atas. Kegunaannya adalah tentu saja pelumas atau oli biasanya dikenal. Kemudian fraksi parafin atau lilin C20 ke atas, titik didihnya 52 sampai 57 derajat Celcius. Gunaannya seperti yang dituliskan, yaitu lilin, korek api, dan pengawetan. Kemudian fraksi ter kokas petroleum. Jadi ini untuk jumlah C-nya sudah 20 ke atas, jadi sangat banyak. Merupakan hasil residu, yaitu kegunaannya untuk aspal dan bahan bakar atau elektroda. Selain fraksi-fraksi minyak bumi yang penggunaannya sudah dibahas barusan, ini juga terdapat penggunaan dari minyak bumi itu sendiri yang dikenal dengan istilah petrokimia. Petrokimia adalah bahan-bahan atau produk yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Untuk memperoleh produk petrokimia dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu mengubah minyak bumi dan gas bumi menjadi bahan dasar petrokimia, kemudian mengubah bahan dasar menjadi produk antara, dan terakhir mengubah produk antara menjadi produk akhir. Bahan dasar petrokimia itu terdiri dari yang pertama adalah olefin atau alkena, merupakan bahan dasar petrokimia yang paling utama. Olefin yang paling banyak diproduksi yaitu etilen atau etena, propilen atau propina, dan butadiena. Beberapa produk dari petrokimia yang menggunakan bahan dasar etilen yaitu tentu saja adalah PVC, polyvinyl klorida, biasa digunakan dalam pembuatan pipa paralon. Kemudian contoh lainnya yaitu polyetilen yang digunakan sebagai bahan dasar kantung plastik. Kemudian etanol yang dikenal dengan sehari-hari kita menyebutnya alkohol, digunakan sebagai bahan pembuat produk lain, misalnya pembuatan asam asetat. Kemudian etilen glikol atau glikol digunakan sebagai bahan anti beku dalam radiator mobil di dalam daerah yang beriklim dingin. Sedangkan kalau untuk propilen dari produk olefin yaitu penggunaannya adalah polipropilena, digunakan sebagai kantung plastik juga dengan tali plastik. Bahan ini lebih kuat dari polyetilen. Kemudian gliserol digunakan sebagai bahan kosmetik, industri makanan, dan juga bahan peledak. Kemudian isopropil alkohol digunakan sebagai bahan-bahan produk petrokimia, misalnya pembuatan aseton. Sedangkan produk olefin yang berbahan dasar dari butadiena biasanya adalah karet sintetis dan nilon. Bahan dasar kedua dari petrokimia yaitu adalah aromatik atau aromatika. Nah, bahan aromatik ini yang terpenting adalah benzen, toluen, dan silen. Nah, contoh produk petrokimia yang menggunakan bahan dasar benzen yaitu stirena, digunakan untuk membuat karet sintetis. Contoh lain adalah kumena, digunakan untuk membuat fenol. Kemudian sikloheksana digunakan untuk membuat nilon. Sedangkan kalau yang berbahan dasar toluen dan silen itu biasanya yang pertama digunakan sebagai bahan peledak yaitu TNT atau trihydrotoluen. Kemudian asam tereftalat yang merupakan bahan dasar pembuatan dari serat. Ya, kemudian bahan dasar yang terakhir, bahan dasar utama dari petrokimia yang terakhir yaitu adalah syngas atau gas sintetis. Jadi, gas ini merupakan campuran dari karbon monoksida dengan gas hidrogen. Produk petrokimia yang digunakan dengan menggunakan bahan dasar
bahan dasar gas sintetis, yaitu contohnya salah satunya adalah amonia, digunakan untuk pembuatan gas nitrogen dengan hidrogen. Contoh lain yaitu urea, dibuat dari amonia dan gas karbon dioksida. Jadi selain sebagai pupuk, urea juga digunakan pada industri perekat plastik dan resin. Kemudian metanol digunakan dari gas sintetis melalui pemanasan pada suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis. Contoh lain yaitu formaldehid, digunakan dari metanol melalui oksidasi dengan bantuan katalis. Cukup sekian pembahasan dari minyak bumi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.